Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Saya dari Fakultas FK, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah TFC yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun yang pertama, mengapa kosakata lebih penting daripada grammar pada tahap awal? Pada tahap awal pembelajaran bahasa, kosakata lebih penting daripada grammar karena kosakata merupakan dasar utama untuk memahami dan menyampaikan pesan. Anak atau pembelajar bahasa dapat berkomunikasi meskipun tata bahasanya belum sempurna. Tetapi, komunikasi akan sulit terjadi jika mereka tidak memiliki cukup kosakata. Misalnya, anak yang hanya mengatakan mau makan, atau bola besar tetap dapat dipahami walaupun susunan kalimatnya belum lengkap secara tata bahasa. Selain itu, penguasaan kosakata membantu anak lebih percaya diri dalam berbicara dan memahami lingkungan sekitarnya. Anak usia dini belajar bahasa melalui mendengar, meniru, dan menggunakan kata-kata yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya kosakata yang dimiliki, anak lebih mudah mengekspresikan kebutuhan, perasaan, dan pikirannya. Grammar atau tata bahasa biasanya berkembang secara bertahap seiring bertambahnya pengalaman bahasa. Setelah anak memiliki cukup kosakata dan sering berinteraksi, mereka mulai memahami pola kalimat secara alami. Oleh karena itu, pada tahap awal pembelajaran bahasa, fokus utama lebih diarahkan pada pengenalan dan penggunaan kosakata daripada aturan grammar yang rumit. Adapun yang kedua, bagaimana cara membuat pengulangan tetap menarik bagi anak? Agar pengulangan tetap menarik bagi anak, guru perlu mengemas kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi. Anak usia dini mudah bosan jika kegiatan dilakukan dengan cara yang sama terus-menerus, sehingga pengulangan harus dibuat kreatif tanpa menghilangkan tujuan pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu menggunakan lagu dan gerakan. Anak lebih mudah mengingat kosakata atau materi ketika disertai nyanyian. Tepuk tangan dan gerakan tubuh. Memakai permainan sederhana seperti tebak gambar, kartu kata, puzzle, atau permainan peran, sehingga anak belajar sambil bermain. Menggunakan media yang berbeda, misalnya hari ini memakai buku cerita bergambar, besoknya menggunakan boneka tangan atau video pendek. Melakukan pengulangan dalam situasi yang berbeda, contohnya kosakata tentang warna dapat diulang saat menggambar bermain balok atau saat kegiatan di luar kelas. Memberikan pujian dan penghargaan sederhana agar anak merasa senang dan termotivasi untuk ikut mengulang kegiatan. Mengajak anak aktif berpartisipasi misalnya dengan bertanya, memilih gambar, atau mempraktikkan langsung apa yang dipelajari. Dengan cara tersebut, pengulangan tidak terasa membosankan tetapi menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan membantu anak lebih mudah memahami serta mengingat materi. Dan yang ketiga, apakah metode yang digunakan sudah melibatkan pengalaman langsung anak? Metode pembelajaran yang baik untuk anak usia dini seharusnya melibatkan pengalaman langsung anak, karena anak belajar paling efektif melalui kegiatan yang nyata, aktif, dan menyenangkan. Pengalaman langsung membuat anak tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga melihat, menyentuh, mencoba, dan mempraktikkan sendiri kegiatan pembelajaran. Contohnya, pada metode bermain peran, anak terlibat langsung dalam percakapan, menggunakan kosakata dan mengekspresikan ide atau perasaan sesuai peran yang dimainkan. Pada penggunaan buku cerita bergambar, pengalaman langsung dapat muncul ketika anak diminta menunjuk gambar, menceritakan kembali isi cerita, atau menirukan tokoh dalam cerita. Kegiatan seperti bernyanyi, eksperimen sederhana, permainan edukatif, dan praktik langsung juga termasuk bentuk pembelajaran yang melibatkan pengalaman anak. Melalui pengalaman langsung, anak menjadi lebih aktif, mudah memahami materi, serta lebih cepat mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, dan motoriknya. Oleh karena itu, metode pembelajaran pada PAUD perlu dirancang agar anak dapat belajar melalui interaksi dan pengalaman nyata, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru.
Baik, itulah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.